katanya. Pulangnya lewat gerbang sini ya mas ya. Makhluk halus gak akan bisa ngikutin kalian. Soalnya gerbang ini tuh udah dikasih palang, kata si nenek itu. Dengar ucapannya agak, Aldo tuh agak, kok belum apa-apa udah dikasih warning mistis aja sama si nenek ini. Cuman di situ Aldo ngangguk aja, oh iya nek, baik, makasih nasihatnya ya, kata dia. Nah setelah membayar makanan, Aldo dan rombongannya pun segera memulai pendakian menuju ke puncak Rinjani. Nah di hari pertama pendakian semua berjalan normal-normal aja, nggak ada keanehan apapun. Satu-satunya hambatan yang mereka alami pada saat pendakian itu yang mereka rasakan ya udah cuman kecapean aja Nat, kata si Hilma. Nah setelah berjalan cukup jauh, jalan-jalan, malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Jadi mereka nggak satu hari langsung tajam puncak, enggak, istirahat dulu tuh, bermalam dulu gitu kan. Malam pun berlalu, udah istirahat mereka sekitar jam 4 subuh, Aldo sama rombongannya pun bangun untuk melanjutkan pendakian berikutnya. Nah di hari kedua ini mereka memilih berjalan santai sambil supaya bisa menikmati keindahan Gunung Rinjani. Tapi makin siang trek yang mereka lewati ini makin nanjak lagi Beberapa anggota udah mulai kelelahan tuh Nadia dan terpaksa berhenti sesekali, berhenti lagi untuk istirahat. Nah karena sering berhenti, mereka tuh baru nyampe puncak Rinjani sekitar jam 4 subuh katanya, keesokan harinya, which is hari ketiga. Dan begitu udah sampai di puncak nih, mereka waktu itu antusias ngelihat sunrise lihat senang-senang lah di sana, foto-foto. Setelah puas sunrise, Rangga si pemandu kelompok 2 ngajak kawan-kawannya buat turun yuk, kata gitu. Nanti kita turunnya lebih cepat ya jalurnya udah nggak seberat pas naik kok, kan ini nurun. Jadi kalau misalnya kita gas terus kita bisa nyampe bawah hari ini juga nih, kata si Rangga. Semua orang pun mengiyakan waktu itu dan juga mengikuti instruksi dari Rangga. Sepanjang perjalanan turun, mereka berjalan cepat macam berlari kecil gitulah kan, sambil udah bercanda-canda apa segala macam. Siang itu suasana masih terasa hangat, masih terasa aman-amanan ya, pokoknya menyenangkan lah gitu. Tapi kesenangan itu cuma sebentar karena begitu sampai di tengah jalan mereka mulai mengalami gangguan mistis yang sulit dicerna akal sehat. Nah jadi di setengah perjalanan turun itu rombongan mereka ini melewati hutan yang kanan kirinya dipenuhi pohon rindang. Nah awalnya nggak ada sesuatu yang aneh di sana tapi pas aja baru nyampe di tengah hutan itu situasi udah mulai berubah nih Nat. Dari yang awalnya terang benderang kali itu mendadak berubah gelap kayak mau maghrib, langit tuh jadi kayak gelap gitu loh Nah sadar ada yang nggak beres, Hilma nanya ke si Aldo, yang kok suasananya jadi gelap kayak gini ya, ini kita nggak salah jalan kah, kata gitu. Oh nggak kok, udah kamu ikutin aja lah jalan ke depan, toh juga mereka udah hafal kali jalur sini, maksudnya ke kawan-kawan yang lain. Meskipun ragu sama ucapan pacar aku, cuman aku kayak ya udahlah mungkin memang